Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderes 2022. Kembali kita akan saksikan jalannya race yang ketujuh. Dan ini adalah salah satu kelas yang cukup dinantikan, yakni pembalap-pembalap R15 Pro yang akan turun pada kelas All New R15 Pro. Kita akan nantikan persiapan para pembalap dalam sesi warm up yang akan turun. Di sini ada sosok pembalap Wawan Welo, kemudian juga ada Wahyu Nugroho, Alfi Hosni, kemudian Gupito Kresna, ada sosok Reza Hanum, Nicky Hayden, kemudian juga ada M. Gilang Akbarolan, Wahyu Aji Trilaksana, dan Anggi Setiawan. Ya, terlihat dari kejauhan, tepatnya dari daerah tikungan terakhir, para pembalap sudah mulai menuju ke grid masing-masing. Kita akan lihat bersama sesaat lagi dalam sesi pemanasan. Baik, nampaknya Umbrella Girl saat ini sudah bergeser dari grid position. Artinya sesaat lagi pula kita akan saksikan pemberangkatan mereka dalam sesi warm up. Dan masih didamping oleh para kru. Ya, sudah mulai diarahkan untuk segera bergeser. Kita perhatikan bersama-sama. Dan nampak sekali ketegangan tentunya terjadi di antara masing-masing tim yang turun di race yang ketujuh pada kesempatan kali ini. Akankah jagoan kita Wawan Welo akan bertahan, atau bahkan akan ada perlawanan dari Gupito Kresna? Kami juga menghadirkan Alfi Hosni, salah satu sosok muda yang akan turun, dan juga pembalap Nicky Hayden yang digadang-gadang pada kesempatan kali ini oleh Akai Jaya untuk bisa tampil dengan gemilang mendampingi pembalap Anggi Setiawan. Kita perhatikan bersama kesiapan para pembalap yang akan dilepas sesaat lagi. Ya, sudah mulai bergeser para kru dari samping pembalap. Dan kita lihat bersama mulai berlarian, artinya mereka harus segera meninggalkan tempat dan harus benar-benar clear demi keselamatan dan juga keamanan. Ini adalah race yang ketujuh dihuni oleh pembalap-pembalap profesional dari masing-masing tim. Oke, bendera hijau, warm up lap. Selamat menyaksikan. Ya, warm up lap dilakukan oleh seluruh pembalap, dan kalau kita perhatikan semua rider dalam kondisi siap untuk turun. Dan kita perhatikan pula bahwa seluruh pembalap ini tentu telah memanfaatkan waktu warm up lap satu putaran untuk beradaptasi dengan motor yang telah disetting dengan sedemikian rupa oleh mekanik masing-masing dan juga para tuner-tuner yang berada di balik kesuksesan mereka. Kita lihat satu persatu bergerak menuju grid masing-masing. Dan ya, nampaknya ada yang melakukan pemanasan pada ban. Jadi ia memastikan kompon pada ban tersebut memiliki traksi yang sempurna pada permukaan trek. Jadi mereka sedikit menggoyang-goyangkan motornya ke kanan dan ke kiri agar seluruh lapisan ban ini dapat hangat dan memiliki kondisi suhu yang seimbang di keseluruhan lapisan. Baik, nampaknya sudah semakin dekat mereka ke grid masing-masing. Kita tunggu satu lagi yang masih berada di atas trek bagian belakang dari rombongan warm up ini.
Ya, sudah mulai menempati grid masing-masing. Seluruh pembalap akan bersiap untuk menghadapi pertarungan detak jantung nampaknya mulai seirama dengan getaran mesin. Kalau kita rasakan bersama, apalagi saat ini akan segera dilepas laju mereka dan go 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 go. Yeay! Kita saksikan ada Alfi Husni, kemudian juga ada Gupito Kresna yang ada di deretan belakang. Saya percaya ia akan segera maju ke barisan terdepan. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama, Wawan Welo yang berduet dengan pembalap Wahyu Nugroho, akankah bisa mengimbangi perlawanan yang diberikan oleh Alfi Husni dan juga Gupito Kresna? Kita perhatikan bersama-sama, kita nantikan siapakah yang akan berhasil untuk lepas dari cengkraman lawan-lawannya. Wow, cepat sekali sosok Alfi Husni nampaknya berada pada posisi yang begitu bagus dan mendapatkan ancaman dari Wawan Welo. Sepertinya ada Gupito Kresna di sana. Iya, Gupito Kresna, Anggi Setiawan yang juga mulai memasuki deretan-deretan depan. Ini tentu akan menjadi pertarungan yang sangat sengit sekali. Oh, pergerakannya cepat sekali. Mirsa, kita akan merasakan bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh sosok Alfi Husni yang nampaknya harus menghadapi perlawanan dari Wawan Welo yang bergabung bersama Yamaha Bahtera Racing. Ya, Wawan Welo merupakan pembalap yang cukup berbobot di balapan motor Indonesia. Pembalap kelahiran Parigi Mautong yang saat ini berkartu izin statkan Jawa Barat dan sudah bermukim di Jawa Barat pula. Kita akan nantikan bersama-sama Wawan Welo yang mendapatkan ancaman dari lawan-lawannya. Oke. Yes, cepat sekali si Wawan Welo 38 yang begitu cerdik. Inilah putaran awal diselesaikan dengan baik. Sementara kalau kita lihat ada beberapa pembalap yang nampaknya posisinya kurang aman. Bagaimana si Gatot Kaca, Wahyu Aji terlaksana, akankah mampu menguasai jalannya balapan? Kalau kita perhatikan bersama, nampaknya duet apik masih dilakoni oleh Bahtera Racing ada di deretan depan, mencoba menempel keberadaan dari Gupito Kresna yang ada di sana di pertarungan yang cukup sengit kembali. Kita lihat dampaknya mulai terjadi gesekan dan juga mulai ada pergerakan yang membahayakan. Ada yang mencoba untuk lepas namun kembali ditekan, dihajar lagi posisinya. Oke, lap kali ini berjalan begitu cepat. M. Gilang Akbar Roland bagaimana nasibnya? Sementara kita juga akan melihat Nicky Hayden serta Wahyu Nugroho. Bagaimana juga dengan Reza Hanum yang pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kepungan yang begitu panas dari pertarungan kali ini, di race yang tentunya dinantikan, yakni kelas profesional riders. Saat ini kita lihat bersama sosok Wawan Welo, kemudian Wahyu Nugroho. Ini artinya duet yang cukup bagus dari Bahtera Racing yang saat ini ditunjukkan. Dan bagaimana dengan Wahyu Aji? Akankah terbuang dari pertarungan kali ini? Yes. Ya, sangat tenang sekali. Penguasaan materi balapan yang begitu bagus dimiliki oleh Wawan Welo. Dan kalau kita perhatikan secara postur, Wawan Welo juga memiliki postur yang sangat ringan sekali dibandingkan lawan-lawannya. Ya, Alfi Husni ada di sana. Nampaknya juga ada kekuatan yang cukup berbahaya, M. Gilang Akbar yang ada dalam pertarungan. Kita lihat Gilang yang nampaknya juga sudah mulai merangsek ke depan.
Ini menjadi salah satu PR bagi sosok Wahyu Aji dan Nicky Hayden. Oh, begitu bagus. Ada pergerakan Nicky Hayden yang ada di antara mereka dengan duet yang apik dilakoni oleh Ake Jaya, Nicky Hayden dan Anggi Setiawan. Dalam pertarungan kali ini, kawan-kawan kita akan nantikan kekuatan siapakah yang akan muncul di lap berikutnya pada kesempatan kali ini. Wow, engine braking dilakukan. Wawan Welo akankah bisa tampil dengan baik? Oke, sudah mulai melepaskan kecepatannya. Wahyu Nugroho, Alfi Husni, Wahyu Aji Trilaksana, Reza Hanum ada di antara mereka. Tergeser Gilang Akbar. Sementara Gupito Kresna yang awal perjalanan cukup memukau pada kesempatan kali ini sedikit tertekan keberadaannya, merosot ke bagian belakang. Sementara siapakah yang tertinggal jauh pada lap kali ini? Apakah Anggi Setiawan yang mulai keberadaannya kurang aman? Oke, kita akan lihat lap demi lap. Wawan Welo, saya percaya pembalap ini akan menguasai pertarungan dengan baik. Diburu oleh beberapa pembalap. Kembali Bahtera. Iya, satu pembalap terlalu ceroboh dalam mengambil posisi tikungan. Kurang aman ia. Dan ada dua pembalap yang nampaknya melebar keberadaannya. Masih Bahtera Racing lewat tekanan dari Wawan Welo. Cukup bagus Wawan Welo, performa yang ia tunjukkan. Oke, siapa yang ada di urutan keempat akan mencoba masuk di sana. Namun kembali trek pada kesempatan kali ini memanjang, mengakibatkan ada perenggangan jarak di antara mereka. Dan di daerah tikungan kembali terjadi pergeseran. Cepat sekali. Wow, begitu berkelit. Pasukan dari Bahtera langsung dihajar kembali posisinya. Oh, bagus sekali. Sayang di sana Alfi Husni dan Anggi Setiawan belum memperoleh posisi yang aman di sisa lap yang ada pada kesempatan kali ini. Dan kalau kita bicara materi tentang kehebatan pembalap, dari sekian banyak pembalap, sebetulnya Wahyu Aji adalah salah satu pembalap yang memiliki kans untuk tampil menjadi yang terbaik. Namun nampaknya Wahyu Aji Trilaksana pada kesempatan kali ini belum bisa mengamankan posisinya dengan sempurna. Kita akan nantikan Wahyu Aji akankah bisa menyingkirkan lawan-lawannya. Kalau kita perhatikan catatan prestasi pembalap yang juga tampil di kejuaraan Asia ini cukup gemilang. Si Gatot Kaca, Wahyu Aji Trilaksana, sementara Gupito Kresna, Alfi Husni ada membayangi pertarungan yang dilakukan pada kesempatan kali ini. Yes, cepat nampaknya. Bagaimana sang Gatot Kaca ini bisa tampil. Nampaknya lagi-lagi Bahtera Racing. Oke, kembali kita saksikan bagaimana perjalanan yang saat ini tengah mengular. Dan ya, ini nampaknya hanya terbagi menjadi dua grup. Dan cepat sekali dari pertarungan yang menghadirkan sosok seperti Wahyu Aji Trilaksana. Kemudian juga ada Gupito Kresna, Wawan Welo. Ada sosok-sosok yang cukup memukau dalam pertarungan ini. 60 bagaimana kasih Gatot Kaca ini bisa apakah dia bisa berbicara banyak untuk memimpin jalannya lomba. Dan kalau kita perhatikan Wawan Welo dan
Wahyu Aji akan terjadi duel di 5 lap terakhir. Wow, nampaknya Gupito yang saat ini mencuri perhatian bersama Alfi Husni. Lagi-lagi ya, ini adalah pembalap-pembalap dari ZR PT Rena yang saat ini hadir. Ada Alfi Husni dan Gupito Kresna, masing-masing dari Yogyakarta dan DKI. Kita akan lihat pertarungannya di lap penentuan. Kita perhatikan 1, 2, 3, 4 pembalap berada pada deretan yang cukup bagus. Pergerakan hebat masih dimiliki oleh para pembalap-pembalap yang turun di Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderes. Putaran pertama di Sentul International Circuit ini 9 pembalap yang turun. Kita akan lihat akankah hingga lap terakhir tetap bertahan dengan baik pembalap-pembalap tersebut untuk menuntaskan jalannya putaran, jalannya lap yang harus dituntaskan. Oke, nampak mulai terjadi kembali pergeseran posisi dan juga perenggangan jarak. Ada keseimbangan nampaknya dari seluruh pembalap yang kita saksikan pada kesempatan kali ini. Oke, nampaknya begitu cerdik mereka dalam mengambil salah satu titik tikungan. Wow, dari sisi kiri, apa yang akan dilakukan oleh pembalap Akai Jaya? Di manakah dia? Ya, di sana nampaknya sedikit terhimpit, posisinya kurang aman. Gupito Kresna serta Reza Hanum juga sedikit tergerus. Wawan Welo lagi-lagi ada di pertarungan bersama rival-rivalnya. 4 putaran terakhir. Sosok Gupito Kresna yang masih ada di sana, dan siapakah yang mulai tergerus ke belakang posisinya? Ini berbahaya sekali, tampaknya melambat. Ada penurunan power atau karakter dari motor yang ia gunakan. Bagaimana bocah-bocah asuhan Bahtera Racing? Akankah hingga lap terakhir ini bisa diselesaikan dengan baik? Kemelut yang terjadi kembali menjadikan sebuah pergeseran. Nampaknya sosok Gupito Kresna yang mencoba membangun kekuatan di sana berada di antara ada satu masalah tampaknya terjadi pada salah satu sosok pembalap yang sudah sempat berada tampil di depan. Sayang disayang. Oke. Sayang di sana Reza Hanum, Wahyu Nugroho. Apakah yang mengalami masalah? Putaran demi putaran, lap demi lap tengah diselesaikan dengan baik. Apa yang terjadi? Mengangkat tangan. Apakah Wahyu yang mengalami masalah? Oke, kita lihat 3 pembalap saat ini berada di garda terdepan. Oke, tampaknya ada penurunan karakter dari laju motor sang pembalap di R15 Pro pada kesempatan kali ini. Oke, kerjasama tim mulai dibangun pada kesempatan kali ini. Terlihat ada beberapa pembalap yang mengangkat tangannya untuk memberikan isyarat pada sang rekan. Nampaknya Wahyu Nugroho kemudian kita perhatikan dia mengambil sisi track sisi kanan. Pembalap Bahtera yang nampaknya pada kesempatan kali ini harus meninggalkan jalannya balapan.
atau Reza Hanum justru yang kali ini harus meninggalkan jalannya race. Oke. Performance yang luar biasa ditunjukkan kembali oleh sang pembalap yang turun pada race yang ke-7. Oke. Bahtera Racing kembali muncul. Wawan Welo ambil bagian, membukukan postur tubuhnya. Si mungil kali ini cepat sekali. Oke, kita tunggu akankah Wawan Welo bertahan hingga lap yang terakhir. Iya. Masih terjadi perebutan yang cukup rumit, bahkan mulai berkurang persaingan ini. Ada beberapa pembalap yang motornya mengalami trouble hingga harus menyudahi jalannya balapan bagi mereka. Kita lihat apa yang akan terjadi di sudut tikungan. Nampaknya mulai terjadi pergeseran yang cukup jelas. Semakin cepat. Apa yang akan dilakukan? Bagaimana Anggi ada di sana? Kemudian Wahyu Aji. Wow. Kita akan lihat bersama di lap-lap akhir pertarungan Gupito Kresna Alfi Husni, yang juga pada kesempatan kali ini mengatur trik dan strateginya begitu cantik untuk menghadang laju pembalap Wawan Welo. Wawan Welo luar biasa, akankah bertahan? Oh, semakin rumit jelang lap terakhir mereka. Dan kita lihat apa yang akan terjadi di sudut tikungan. Nampaknya mulai terjadi pergeseran yang cukup jelas. Semakin cepat. Oke, akankah Wahyu atau Alfi Husni, bahkan Gupito Kresna juga nampaknya berada di ujung tombak perjalanan. Lap terakhir. Wow, cepat sekali. Finish. Yes. Rupa-rupanya Wawan Welo, Gupito Kresna, Alfi Husni, kemudian M. Gilang serta si Gatot Kaca Wahyu Aji Trilaksana harus berada pada urutan kelima. Sementara menyusul di urutan ke-6 nampaknya Nicky Hayden jauh. Ia berada di bagian akhir dari rombongan yang baru saja menuntaskan jalannya race kali ini. Sosok Wawan Welo luar biasa sekali. Yamaha Bahtera Racing akhirnya menguasai jalannya race, dan juga dari hasil kualifikasi atau UTT pada hari sebelumnya, Wawan Welo menunjukkan catatan waktu yang begitu gemilang. Sesaat lagi kita akan menuju podium di race yang ke-7 ini. Para kelima ada Wahyu Aji Trilaksana, kemudian Wahyu Aji Trilaksana. Keempat ada M. Gilang. Juara keempat ada pembalap Yamaha Yamalu KIB SRG Hadias M. Gilang. Ketiga Alfi Husni. Sementara juara ketiga adalah pembalap yang bergabung bersama Yamaha Yamalu Zia ARL. Kedua Gupito Kresna, dan juara pertama Wawan Welo. Dan juara kedua dari tim yang sama dengan Alfi Husni menghadirkan Gupito Kresna Jogja.
Belo dari tim Barca Racing Team. Ya, pengalamannya ketika saya balap di sini pakai R15 itu 2018. Sudah lumayan 4 tahun. Sudah berapa lama ya? Terus silakan. Terus dan hari ini saya naik ke R15 dan saya coba untuk kemarin sesi latihan saya coba feeling saya berhasil mencapai. Bagi sahabatnya dari tim Yamaha Zian ARL Distro Racing Team. Saya ini kembali lagi di Single besar di saya terakhir di sini 2018. Di aspal itu sangat membahayakan para pembalap. Dari S kecil sampai R terakhir itu sangat kacau sekali. Makanya time di tahun ini sangat turun, molor jadinya, sangat turun, nggak baik. Tapi syukur alhamdulillah saya di hari ini bisa podium 2 di seri 1 Sandi Racing. Terima kasih. Ya, nama saya Abdul dari tim Yamaha ARL Distro Racing Team. Pengalaman saya Pertama kali ya, Mr. Sadere. Ya, Sadere pakai 15. Kebetulan dari tim Racing yang mana pengalaman saya paling Hari ini juga ikut Sadere. Untuk di Sentul sendiri, sudah pernah kan? masih kecil. 2015. Ini pertama kali di Yamaha, semakin di depan, full gaspol. Kita main tebak-tebakan yuk. Yang kalah dicoreng ya. Apa yang kalau disobek malah bikin untung? Harus disobek lah. Sepertinya foto mantan. Dasar istri. Salah semua. Aku tahu gebiar hadiah sobek label Yamaha Loop. Nah, betul banget lu. Gak biar hadiah, sobek label Yamaha Loop. Sobek labelnya, dapat hadiahnya. Info lebih lanjut, cek ke www.yamahalooppromo.com. Program ini diperuntukkan untuk konsumen dan mekanik loh. Bedanya, kalau konsumen bisa dapat hadiah langsung dan ikut undian. Kalau teman-teman mekanik bisa dapat poin yang ditukar dengan uang digital.
Oke, kembali kita akan saksikan jalannya race di kesempatan Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis 2022. Dan kini kita akan lihat bersama race kelas super stock up to 1000 cc. Wow, nampaknya seluruh kru yang ada di area start saat ini sudah ditarik menepi dari grid para pembalap. Di sini ada Erik Saputra, kemudian ada Iwan Setiawan, Jan Peter Theo, kemudian ada Asep Juliana, Reza Aziz, MB Hong, ada lagi Ikhwan Adi Nugroho, Dani Setiawan, dan kita akan lihat persiapan dari masing-masing pembalap tersebut setelah berada di grid masing-masing. Para pembalap ini akan dilepas dalam satu putaran pemanasan atau warm up lap. Oke, inilah kelas yang juga cukup dinantikan, super stock up to 1000 cc, yang tentu kecepatannya akan berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya. Race penghujung dari gelaran Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis 2022. Warm up lap, satu putaran, go, 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 go. Suaranya beraung, saudara. Yes, warm up lap, satu putaran bagi para pembalap yang turun di kelas super stock up to 1000 cc. Kini kita akan saksikan ada Erik Saputra, Iwan Setiawan, Jan Peter Theo, kemudian juga ada Reza Aziz, Arif Julian, yang juga sudah dipersiapkan ada Arif Juliana, MB Hong, Ikhwan Adi Nugroho kita nantikan juga. Kali ini diberi kesempatan dalam pemanasan, tentu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin guna menghadapi race agar lebih siap, dan juga para pembalap-pembalap ini dapat memberikan perlawanan yang sengit terhadap rival-rivalnya. Putaran pertama Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis 2022. Kita akan rasakan bagaimana atmosfer panasnya persaingan para pembalap-pembalap di kelas super stock up to 1000 cc. Ya, warm up lap diselesaikan dengan baik oleh para pembalap-pembalap kita, dan kini mereka sudah mulai merapat pada posisi grid masing-masing. Grid utama tentu ada pembalap Erik Saputra yang saat ini menguasai grid position terbaik dengan catatan waktu tercepat. Oke, detak jantung berdegup lebih kencang dan go, 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 lepas. Yes. Jan Peter Theo, ada Erik Saputra di sana. Melesat cepat sekali dengan kekuatan yang luar biasa. Para pembalap-pembalap ini berusaha untuk menguasai jalannya balapan di kelas super stock up to 1000 cc. Mari kita nantikan Erik Saputra. Bagaimanakah sosok Erik Saputra menghadapi Jan Peter Theo, yang nampaknya pada kesempatan kali ini Jan Peter Theo berada pada posisi yang begitu bagus. Jaraknya saat ini coba direnggangkan dari perjalanan awal. Iya, luar biasa.
Pembalap Erik Saputra mencoba untuk menempel keberadaan sang lawan. Jan Pieter Theo masih bertahan dengan baik. Akankah Jan Pieter ini bisa memastikan dirinya aman dari tekanan Iwan Setiawan dan Erik Saputra? Sisa lap kita nantikan bersama-sama. Dan mari kita tunggu gerakan kaki yang nampaknya terlihat pada sosok Jan Pieter Theo. Pembalap Jan Pieter Theo yang saat ini bergabung bersama YRI Chapter Bandung. Ia mampu menahan gempuran dari sosok Erik Saputra. Oke, lap awal dilalui dengan baik. Cepat sekali laju perjalanan mereka. Oh, lagi-lagi kaki dari Jan Pieter Theo ini turun dari posisinya. Iwan Setiawan, kita akan nantikan akankah Iwan Setiawan yang akan merubah kedudukan dari Jan Pieter Theo. Oke, bagus sekali pergerakan pembalap-pembalap di Super Stock, pembalap-pembalap di kelas Super Stock up to 1000 cc yang kali ini diikuti oleh Jan Pieter Theo, Iwan Setiawan, Erik Saputra, Ikhwan Adi Nugroho, Reza Aziz. Ya, putaran awal mereka coba selesaikan dan wow, ada pergeseran di sini nampaknya. 77. Akankah mampu masuk di antara mereka dalam posisi barisan terbaik, atau bahkan 77 ini ditahan gerakannya. Jan Pieter Theo, Iwan Setiawan. Sementara 18 Ikhwan Adi Nugroho terlihat di sana membangun kekuatan. Wow, perlawanan yang cukup serius dilakukan oleh pembalap kedua. Dan kini kita tunggu bersama, akankah bertahan dengan baik? Bagaimana juga dengan Dani Setiawan, MB Hong, Asep Juliana yang ikut turun dalam kelas Superstock up to 1000 cc di gelaran Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis 2022 pada putaran pertama ini. Yamaha Carglass RRS, kita lihat Erik Saputra mulai mengatur strategi. Ia mencari posisi paling aman untuk memastikan dirinya bisa lepas landas di posisi depan. Yeay. Oh, kawan-kawan, kita lihat di sini mulai ada pergerakan yang cukup berbahaya. Ketiganya sama-sama memiliki ambisi untuk tampil menjadi yang terbaik. Jan Pieter Theo, Iwan Setiawan, Erik Saputra dengan perlawanan yang sama-sama kuat kali ini ditunjukkan oleh masing-masing pembalap. Yes. Oh, begitu berani pembalap-pembalap ini dalam mengambil sisi tikungan. Erik Saputra tampak tenang untuk bisa menghadapi perlawanan yang diberikan oleh Jan Pieter Theo dan juga Iwan Setiawan.
masih kita lihat kelas super stock up to 1000 cc. Yes, wow. Tiga pembalap ini mencoba untuk mendobrak posisi utama, namun gagal kembali. Mereka masih tetap dalam posisi pergeseran perebutan di antara ketiganya. Akankah mampu menyelesaikan jalannya lap dengan baik? Tiga pembalap ini kalau kita lihat, tidak hanya tiga pembalap pada kelas ini, namun masih ada pembalap-pembalap seperti MB Hong, kemudian juga Asep Juliana, Reza Aziz yang juga tampil dalam race ke-8 ini. Putaran demi putaran, lap demi lap, pertarungan masih terus terjadi. Erik Saputra bersama Iwan Setiawan dan Peter Theo. Disusul berikutnya jauh di sana Ikhwan Adi Nugroho, Reza Aziz yang masih memanjakan pandangan mata Anda pada kelas Superstock up to 1000 cc. Kawan-kawan, jangan berpindah channel terlebih dahulu. Tetap kita saksikan hingga tuntasnya kelas Superstock up to 1000 cc ini. Erik Saputra berusaha untuk dapat memimpin jalannya pertarungan dengan segala kemampuan. Pembalap ini berusaha untuk meninggalkan lawan-lawannya. Mari kita lihat kekuatan dari sosok Erik Saputra. Akankah diambil alih kembali atau bahkan Erik kembali di depan? Oke, masih menjadi tanda tanya besar teka-teki tentang siapa yang akan menguasai posisi finish nantinya. Kalau kita lihat, ketiga pembalap ini memiliki kekuatan yang seimbang. Tiga pembalap ini memiliki kemampuan dan juga skill yang sama, dan juga memiliki kans yang sama pula untuk menduduki podium utama. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh para riders kita, di mana di kelas ini tentu masih cukup menampilkan ketegangan yang begitu dahsyat. Jarak tempuh masih cukup berat tentunya bagi mereka, dan pergeseran posisi pun tentu akan terjadi. Sisa putaran akankah diselesaikan dengan baik? Kalau kita perhatikan, tiga pembalap yang sudah berada di depan ini mulai terjadi perenggangan posisi. Oke. Kawan-kawan kita masih menyaksikan event yang begitu akbar, yakni putaran pertama Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis 2022. Dan ini merupakan race yang terakhir kelas Superstock up to 1000 cc. Anda masih bersama Idemitsu dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing lewat dukungan yang luar biasa Yamaha, Badi IRC, KYB atau Kayaba, Busi NGK, dan juga Yamaha Executive Service yang pada kesempatan kali ini menghadirkan satu balapan akbar di Sentul International Circuit Bogor. Dan kelas yang tengah Anda simak merupakan kelas Superstock up to 1000 cc. Di sini masih menampilkan Erik Saputra. Oh, terlihat ada bendera kuning menandakan ada pembalap yang mengalami trouble. Apakah Dani? Oke. Cepat sekali kawan-kawan di posisi saat ini. Erik
bersama Jan Peter Theo, ada Iwan Setiawan pada sisa-sisa lap dari pertarungan kelas super stock up to 1000 cc. Dan bagaimana MB Hong, akankah mampu bertahan hingga lap yang terakhir? Dan inilah kelas yang luar biasa dengan cc yang cukup tinggi, yakni up to 1000 cc. Tentu akan memanjakan pandangan mata Anda yang tengah menyimak jalannya live event kami, yakni putaran pertama Idemitsu Blue Crew Yamaha Sunday Race dari Sentul International Circuit. Sementara pembalap Yamaha Carglass RRS Erik Saputra yang mampu mendominasi jalannya lap. Ia meninggalkan jauh lawan-lawannya di putaran-putaran penentu. Kini kita akan tunggu, akankah Erik Saputra yang bersaing dengan Iwan Setiawan serta ada Jan Peter Theo akan bisa menyudahi balapan dengan urutan yang tetap tanpa ada perubahan, atau justru akan terjadi pergeseran. Kalau kita perhatikan bersama, kedua petarung ini berusaha untuk bisa memimpin laju dan juga menguasai podium. Saya percaya keduanya memiliki ambisi yang sama, yakni menguasai jalannya balapan dan berdiri tampil di podium saat penganugerahan pemenang. Oke. Perlahan Jan Peter Theo dengan ciri khas kakinya yang turun baru saja terlihat berada pada posisi yang ketiga. Sementara Erik Saputra kini masih menjadi sorotan. Erik Saputra menguasai balapan dengan sang lawan yang terus tampil dengan baik, yakni Iwan Setiawan. Kita akan lihat pertarungan yang sesaat lagi tentu akan segera berakhir. Ya, belum ada perubahan. Power motor masih begitu prima dari pembalap Erik Saputra bersama Iwan Setiawan. Jan Peter Theo, sementara Reza Aziz jauh di balapan kali ini keberadaannya. Nasib Dani Setiawan, bagaimanakah ia? Ikhwan Adi Nugroho, kemudian Asep Juliana nampaknya juga sudah tidak terlihat pada posisi yang aman untuk bisa masuk garis finish. Pembalap-pembalap ini sedikit bergeser atau bahkan sudah terbuang posisinya. Kita akan nantikan jarak yang cukup jauh dari pembalap-pembalap yang berada di barisan depan. Oke. Pergerakan hebat di race yang terakhir kelas super stock up to 1000 cc masih memanjakan pandangan mata Anda, dan Anda masih bisa melihat gaya dari sosok Erik Saputra Yamaha Carglass RRS ini yang mampu berbicara banyak di posisi barisan depan. Dan power motor ini tentu akan berbeda, suaranya pun berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya seperti kelas 150 dan di kelas 250. Karena ini cc-nya semakin besar yang digunakan oleh para pembalap-pembalap kita. Ya, nampaknya kalau kita perhatikan sudah tidak ada perubahan posisi. Semua pembalap nampaknya mengamankan posisinya dengan baik untuk menuntaskan seluruh lap yang ditentukan. Ya,
masih bisa kita rasakan bersama kecepatan tinggi yang dimiliki oleh para pembalap. Lagi-lagi masih ada Erik Saputra, Iwan Setiawan, dan jauh Jan Pieter Theo yang keberadaannya sedikit renggang kalau kita perhatikan. Cukup lengang di belakang dari kedua pembalap yang saat ini berada di posisi puncak untuk perebutan posisi utama. Tentunya ini benar-benar terjadi persaingan on fire mereka. Oke. Iya, posisi ketiga masih terus berusaha untuk bisa mengambil alih. Namun kalau kita perhatikan jarak dari Jan Pieter Theo ini sudah terlampau jauh pada kesempatan kali ini untuk bisa menduduki posisi yang dimiliki oleh Iwan Setiawan dan Erik Saputra. 77 Erik Saputra masih bertahan untuk mengatur ritme balapan dengan baik dan menjaga posisi lainnya tetap rapi hingga lap yang terakhir, karena barang tentu Iwan Setiawan bisa saja menyingkirkan Erik Saputra di sisa-sisa lap yang ada. Namun kecerdikan Erik Saputra nampaknya pada kesempatan kali ini dalam mengatur akselerasi laju motornya juga cukup bagus hingga benteng kekuatannya tetap bertahan dengan sempurna. Begitu cepat pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh keduanya untuk menyelesaikan jalannya race pada kesempatan kali ini. Anda masih menyaksikan putaran pertama Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis 2022 yang digelar di Sentul International Circuit. Finish. Oke. Akhirnya selesaikan sudah Erik Saputra bersama Iwan Setiawan. Kita tunggu bagaimana pembalap yang selalu menjulurkan kaki di saat memasuki daerah tikungan, yakni urutan ketiga Jan Pieter Theo. Dari kejauhan kita lihat Jan Pieter Theo akan melewati checker flag. Kemudian ya, ini baru saja finish Erik Saputra yang merupakan owner dari tim Yamaha Carglass. Tentu sesaat lagi kita akan tunggu kehadiran Erik Saputra di podium juara. Ya, sikap sportivitas selalu mereka tunjukkan walau baru saja bertarung. Namun endingnya mereka juga selalu saling toast, kemudian juga saling memberikan ucapan selamat tentunya sebagai bentuk sportivitas yang tinggi ditunjukkan oleh para pembalap. Ya, inilah ketiga pembalap yang finish di posisi terdepan, Erik, Iwan Setiawan, Jan Pieter Theo, yang akhirnya menguasai jalannya race pada kelas Super Stock up to 1000 cc. Ya, selebrasi kemenangan, euforia kemenangan juga terlihat dari para kru.
juara yang pada kesempatan kali ini baru saja Masih aktif. Oke. Baik, saat ini luar biasa sekali para juara sudah hadir. Ada Jan Peter Theo, kemudian ada Iwan Setiawan posisi kedua. Sementara kita akan segera sambut sang juara kita yang pada kesempatan kali ini memiliki posisi terbaik, yakni Erik Saputra. Ya, kita lihat 48. Oh, 77 baru saja finish Erik Saputra. Dan nampaknya disambut oleh sang istri di sana. Ya, dan bersama kru dari Yamaha Carglass. Ya, wow, bersama 48 Jan Peter Theo. Ya, sikap sportivitas. Ya, inilah dia euforia kemenangan dari Erik Saputra. Iwan Setiawan. terlebih dahulu di ruang transit. Para di kelas super stock up to 1000 cc. Setelah Dani Setiawan, kita sambut Reza Aziz di posisi keempat. Sementara pembalap posisi ketiga ada Jan Peter Theo. Oke. Posisi ketiga Jan Peter Theo. Dan second place kita akan nantikan ada Iwan Setiawan. Oke, Iwan Setiawan. Dan terakhir sang juara kita di kelas super stock up to 1000 cc ada pembalap Yamaha Carglass RRS Erik Saputra. Oke. Ya. Dan akan segera dianugerahkan tanda penghargaan bagi para juara dari Idemitsu rupanya. Oke. Presiden Direktur Idemitsu Loop Indonesia, ya, Mr. Toshiki Ikeda. Dari juara kelima, keempat, kemudian juara ketiga ada Jan Peter Theo. Juara kedua ada Iwan Setiawan. Dan juara pertama ada pembalap 77 Erik Saputra. Foto bersama. Dan dengan sesi foto bersama ini akhirnya kami ucapkan terima kasih atas atensi yang luar biasa di putaran pertama Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Yamaha semakin di depan. Full gaspol. Saya dari Yamaha Carglass RRS. Pada balapan kali ini sebenarnya untuk membawa motor 1000 itu lebih sulit karena sebetulnya lebih berpasir. Jadi dengan motor power yang lebih besar itu saat salah memilih racing line seperti tadi terjadi gas kecil, saya terlalu ambil dalam, itu hampir membuat saya lost control terhadap motor. Jadi saya pikir jadi nggak semudah itu untuk membawa motor 1000 cc dibandingkan dengan 600, karena saya juga sudah pernah bawa 600. Mungkin dengan sirkuit pasir ini lebih menguntungkan untuk yang motor 600 di tikungannya ya. Hanya untuk motor 1000 itu lebih
Itu dibutuhkan di straight-nya ya, gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk yang peringkat 2. Dengan safety dan hasil ini agak sulit ya untuk masuk ke hasil lain. Yang kondisi pada bulan terakhir ini yang lagi sebenarnya kita tidak Hasil game Indonesia yang sudah akhirnya selama 2 tahun tidak laku karena bukan karena keinginan kita tapi yang main karena pandemi mau tidak mau ya, baik itu ajang apapun perubahan pasti ya. Dan akhirnya tujuan hari ini Mas Andreas terpaksa lagi dan bisa melatih skill lagi, apalagi barusan saya kemarin ini luar biasa sekali. Tadi sempat di lap 1 2 saya sempat di depan, cuman akhirnya ya karena mungkin jam terbang luar biasa sekali di terakhir tuh sempat kena dan tadi Pak juga luar biasa Mas Salut sama itu. Memang untuk koreksi mungkin beberapa term di SCL tadi disampaikan terus akhirnya mungkin SSR karena itu tema favorit saya itu bisa ya sedikit menguntungkan sekali untuk menentukan diri itu dan tapi terakhir itu ya kita praktis di itu terus buang-buang terus. Jadi ya mudah-mudahan untuk di seri datang seri 2 mudah-mudahan ada perbaikan supaya kita pun yang semula dulu tadi 138 tadi ya turun dan aku sempat dulu coba push waktu aspal 2019 itu di 143 dan 140 dan ternyata pada saat kesempatan di sini ya mungkin harus siap. Ini yang tidak mau kita harus siap dengan persiapan yang kita laksanakan. Baik aja saya ucapkan terima kasih untuk Persib Bandung dan Yogyakarta terus Sky Media sudah. Jalan-jalan biar nggak sedih, ada jagoan dateng nih. Banyak orang butuh healing. Buat gue, healing ya running. Bukan running dari kenyataan, tapi running kejar impian. Jangan cepat puas guys, charge terus mood lo biar semangat lagi. Maksimalin semua yang lo punya dan lanjut gear up. Live life to the fullest. Temuin jalan buat cari kebahagiaan lo. Asikin perjalanan lo bareng Yamaha Gear 125. Let's gear up. Yamaha Gear, teman sejati. Come on, let's gear up. Yamaha Gear. Come on, let's gear up. 1, 2, 5. Yamaha, semakin di depan. Full gaspol. Kita main tebak-tebakan yuk. Yang kalah dicoreng ya. Apa yang kalau disobek malah bikin untung? Roti sobek lah. Sepertinya foto mantan. Dasar istri. Salah semua. Aku tahu gebiar hadiah sobek label Yamaha Loop. Nah, betul banget lu. Gak biar hadiah sobek label Yamaha Loop. Sobek labelnya dapat hadiahnya. Info lebih lanjut, cek ke www.yamahalooppromo.com. Program ini diperuntukkan untuk konsumen dan mekanik loh. Bedanya, kalau konsumen bisa dapat hadiah langsung dan ikut undian. Kalau teman-teman mekanik bisa dapat poin yang ditukar dengan uang digital.